Kabar mengejutkan, lagi-lagi timnas Indonesia digembosi AFC, website resmi AFC konfirmasi Justin Hubner absen lawan Irak. Shin Tae-yong sampai ngamuk ke AFC jelang laga lawan Irak, tak mau kejadian lawan Uzbekistan terulang kembali. Strategi jitu Shin Tae-yong untuk lawan Irak, semoga timnas Indonesia bisa menang dan lolos Olimpiade. Presiden Jokowi pastikan tetap saksikan timnas Indonesia meskipun hanya memperebutkan juara ketiga. Ada yang mau ikut nobar Pak Jokowi? Tulis di kolom komentar. Media Vietnam sampai ketar-ketir timnas Indonesia naturalisasi pemain baru. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Laman resmi AFC konfirmasi Justin Hubner bakal absen lawan Irak. Bek tengah Justin Hubner dikabarkan tidak bergabung dengan Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan melawan Irak pada Piala Asia U23 2024, Kamis malam ini. Sebelumnya, pada laman resmi AFC ada ketidakpastian apakah dia akan bermain, karena laporan dari situs AFC menyebutkan bahwa pemain berusia 20 tahun itu mungkin absen akibat kartu kuning yang dia terima saat pertandingan melawan Uzbekistan di babak semifinal, yang membuatnya tidak dapat bermain. Ini bukan kali pertama Hubner mendapat kartu kuning, dia juga mendapat satu saat melawan Yordania di babak penyisihan grup. Namun, berita baiknya adalah Hubner tetap bisa bermain karena aturan AFC memberikan pemutihan untuk kartu kuning di babak grup jika pemain tersebut tidak mendapat kartu kuning di perempat final. Asisten pelatih Timnas U23, Nova Arianto, mengonfirmasi bahwa Hubner memenuhi syarat ini. Meskipun demikian, Timnas Indonesia tetap kehilangan Rizky Ridho, kapten tim, karena ia mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Uzbekistan di babak semifinal. Untuk menggantikan Ridho, pelatih Shin Tae-yong memiliki sedikit opsi karena formasi yang biasa digunakan adalah 3-4-3. Di antara 4 bek tengah yang dibawa ke turnamen ini, hanya Ridho, Hubner, Muhammad Ferrari, dan Komang Teguh. Kemungkinan besar, Shin akan memilih untuk memainkan Hubner, Ferrari, dan Teguh dalam pertandingan melawan Irak. Shin Tae-yong wanti-wanti AFC jelang lawan Irak. Timnas U23 Indonesia bersiap untuk menghadapi Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan dalam pertandingan ini akan menjadi tiket pertama bagi pasukan Shin Tae-yong untuk lolos ke Olimpiade setelah 68 tahun absen. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kinerja wasit dalam pertandingan semifinal. Dia menekankan pentingnya menghargai semua elemen pertandingan, dari pemain hingga ofisial, serta menyerukan untuk lebih menghormati satu sama lain dalam kompetisi. Shin menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk memberi tekanan kepada AFC atau wasit, melainkan untuk melihat perkembangan turnamen di masa depan. Dia berharap agar semua tim dan individu di bawah AFC saling menghormati, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk berkembang. Pelatih Irak, Radi Shnaishil, mengakui bahwa timnya telah mempelajari kekuatan Indonesia sejak lama, terutama karena keduanya berada dalam grup yang sama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk timnas senior. Shin Tae-yong ungkap strategi Indonesia kalahkan Irak. Timnas U23 Indonesia tidak berkeinginan untuk terus-menerus terpuruk setelah mengalami kekalahan dari Uzbekistan dalam laga semifinal. Di bawah arahan Shin Tae-yong, tim ini siap untuk menghadapi tantangan selanjutnya, khususnya pertandingan melawan Irak, karena tiket ke Olimpiade Paris 2024 kini berada di depan mata. Meskipun mengalami kekalahan, Garuda Muda masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade sebagai peringkat 3 dalam Piala Asia U23 2024.
Bahkan jika kalah dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, masih ada kesempatan terakhir melalui playoff antar konfederasi melawan wakil dari Afrika, Guinea, pada tanggal 9 Mei 2024. Dalam pernyataannya, Shin Tae-yong memastikan bahwa timnya telah bersiap untuk menghadapi Irak. Meskipun mengakui kekuatan Uzbekistan, dia tetap optimis bahwa timnya memiliki peluang untuk melaju ke Olimpiade dan mereka akan mempersiapkan diri dengan baik. Shin juga mengakui bahwa ada sedikit kehilangan percaya diri di antara para pemain setelah kekalahan tersebut. Meskipun demikian, dia yakin bahwa timnya masih memiliki kemampuan untuk bermain baik seperti dalam 3 pertandingan sebelumnya, di mana mereka tampil sangat impresif dan berhasil mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Presiden Jokowi pastikan tetap nonton Timnas Indonesia versus Irak. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menyaksikan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 antara Tim Nasional Indonesia dan Irak pada Kamis malam ini, dari kamar. Nonton di kamar, kata Presiden Jokowi ketika ditanya oleh awak media saat sedang melakukan kunjungan kerja di pasar tradisional Seketeng Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB, seperti yang dilansir oleh Antara. Ketika ditanya tentang harapannya untuk pertandingan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada pukul 22.30 WIB, Presiden berharap agar Timnas Indonesia memenangkan pertandingan tersebut. Menang insya Allah, katanya. Sebelumnya, pada pertandingan semifinal antara Timnas Indonesia dan Uzbekistan pada Senin 29 April 2024 malam, Presiden Jokowi telah mengajak sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju dan perwakilan relawan untuk nobar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, pada hari ini, Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja di Provinsi NTB untuk meresmikan infrastruktur jalan dan bendungan. Selain itu, beliau dan rombongan juga meluangkan waktu untuk meninjau pasar tradisional guna memantau fluktuasi harga. Timnas Indonesia memiliki peluang untuk merebut tempat ketiga dalam Piala Asia U23 2024 setelah mengalami kekalahan 0-2 dari Uzbekistan dalam pertandingan semifinal di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Media Vietnam, lagi-lagi soroti naturalisasi Timnas Indonesia. Media Vietnam, Soha, memberikan pandangan mereka tentang naturalisasi Martin Paes. Mereka menyebut bahwa tindakan ini secara tidak langsung memberikan tekanan kepada Timnas Vietnam. Martin Paes tiba-tiba mengambil sumpah sebagai WNI di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa, 30 April 2024, pagi WIB, tanpa pengumuman resmi dari PSSI. Kiper yang bermain di Major League Soccer bersama FC Dallas ini membuat langkah yang mengejutkan. Kehadiran Martin Paes juga menarik sorotan dari media Vietnam. Soha menganggap bahwa penguatan tim Indonesia ini secara tidak langsung menekan timnas Vietnam, yang mereka sebut sebagai The Golden Stars. Situasi ini memberikan tekanan kepada Vietnam, terutama dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tulis Soha dalam laporan mereka. Soha melaporkan bahwa Vietnam memiliki peluang kecil untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka berharap timnas Indonesia akan kalah dari Irak dan Filipina. Namun, mereka menilai bahwa kedatangan Martin Paes bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di 2 laga terakhir. Meskipun Vietnam memiliki peluang kecil, kehadiran Martin Paes membuat skenario tersebut semakin tidak mungkin, tambah laporan tersebut. Saat ini, Timnas Indonesia menduduki posisi kedua di klasemen sementara grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Meskipun sempat berada di posisi terbawah, tim Garuda berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dengan skor 1-0 dan 3-0. Timnas Indonesia memiliki peluang lolos ke putaran berikutnya dengan hanya perlu memenangkan salah satu dari 2 pertandingan terakhir mereka. Mereka akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang.